Henry menariknya dengan dua tangan dengan kuat menekan pundaknya yang kemerahan, dan berkata, "Di mana bedanya? Di mana menurutmu itu berbeda?" Amelia mencoba mendorongnya menjauh, "Karena aku akan lelah. Saya tidak memiliki keberanian untuk hidup denganmu selamanya. Jika kamu tidak dapat menyembuhkannya, saya tidak ingin menghabiskan banyak waktu. Saya tidak ingin dunia saya berputar di sekitarmu." Dia mengatakan kata-kata kejam ini, dan suara itu jatuh. Keduanya terdiam, hanya mendengar dua orang itu terengah-engah. Henry berkata, "Jadi, apa artinya bulan madu ini? Kamu baik padaku hanya untuk kebahagiaanmu sendiri. Kamu benar-benar hanya ingin bermain denganku. Setelah itu tidur denganku. Kamu ingin pergi saat kamu lelah." "Iya, memang seperti itu." Amelia menghabiskan semua kekuatannya dan mendorongnya pergi. Henry melangkah mundur dengan malu, matanya menatap gadis itu dengan cemberut. Amelia tidak berani tinggal, berbalik dan pergi. Setelah dua langkah, suara rendah dan berbahaya dari seorang pria terdengar dari belakang, "Berhenti." Amelia terdiam, karena Henry memiliki pistol di tangannya. Dia mengarahkan pistol ke arahnya, dan lubang hitam diarahkan ke kepalanya. Amelia terdiam di tempatnya. Sekarang dia terlihat menakutkan, matanya yang sipit seperti percikan tinta, dan bahayanya seperti jurang maut. Benang darah berwarna merah darah membuatnya menjadi noda yang agak mengerikan. Sekarang dia memegang pistol, dan pembuluh darah di telapak tangannya melompat dengan keras. "Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Cepat dan keluarkan semuanya." Henry berkata, "Amelia, maafkan aku tidak bisa membiarkanmu pergi." Tadi Amelia hanya berpikir bahwa rasa sakit jangka panjang lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek, dan mengatakan beberapa kata yang kejam dan tidak berperasaan. Lisa pernah memperingatkannya bahwa Henry yang sakit itu kejam terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Berbahaya baginya untuk tetap di sisinya. Dia juga melihat video dirinya di rumah sakit jiwa. Dia sangat murung dan haus darah sehingga dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Jadi sekarang dia menodongkan pistol padanya. Karena dia tidak bisa melepaskannya. "Henry, perilakumu saat ini berbahaya. Jika kamu benar-benar menyakiti saya, pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Hidupmu akan ternoda." "Amelia, semua ini tidak bisa terjadi. Bukankah kamu pergi? Jangan tinggalkan aku, oke? Aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu. Aku mohon, oke?" Amelia menyakitkan di hatinya. Dia memegang pistol dan menggunakan gerakan paling kejam untuk mengucapkan kata-kata paling lembut padanya. Dia sudah memohon padanya memintanya untuk tidak pergi. Kata "mencari" tidak pernah muncul dalam kamus hidupnya, dan dia muncul kemudian dan begitulah. Mata Amelia panas, dan air mata panas itu tidak bisa lagi ditahan, dan mereka jatuh satu demi satu. Dia mengangguk dengan air mata, "Oke, kalau begitu kamu bisa menembak." Dia berbalik dan pergi. Apakah dia pergi? Pada saat ini, Henry hanya merasa hatinya terbelah dua. Dia sangat sakit sehingga dia tidak bisa menahannya. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak bisa mempertahankannya. Dia masih memilih untuk meninggalkannya. Dia menatap sosok kurus gadis itu yang menjauh. Kemudian perlahan-lahan meletakkan pistolnya. Dia tidak pernah berpikir untuk menyakitinya. Bagaimana dia bisa rela menyakitinya? Henry merasa bahwa hidupnya telah kehilangan semua warnanya, dan tampaknya tidak ada yang layak untuk dia tinggalkan. Tidak peduli betapa berharganya dia untuk melanjutkan. Dia tahu bahwa tanpa dia tidak bisa hidup sedetik pun. Amelia berjalan beberapa langkah, lalu tiba-tiba mendengar suara serak pria itu yang begitu tak terdengar. Dia perlahan berhenti dan berbalik. "Apalagi yang ingin kamu katakan? Cukup, jangan ganggu aku." Henry berdiri di sana menatapnya. Dia berkata, "Jika aku masih hidup,
tidak mungkin aku tidak bisa mengganggumu. Saya pikir saya akan melakukan apapun untuk menghancurkannya. Sayap-sayapku mengurungmu di sisiku. Kamu bilang akan memberi saya 2 bayi. Saya selalu ingat bahwa kamu bercanda lagi, tapi saya menganggapnya serius. Amelia tiba-tiba merasakan kepanikan di hatinya. Dia sangat tidak normal sekarang, seolah-olah dia akan melakukan sesuatu pada dirinya sendiri di detik berikutnya. Amelia memandangnya dan melihat bahwa mata sipit merahnya jatuh ke wajahnya. Segera dia mengerutkan matanya yang tampan. Amelia melihat beberapa tetesan air mata. Dia menatapnya dan tersenyum, dan berbisik, "Amelia, aku akan melepaskanmu. Pergi mengganggumu lagi, kamu pasti bahagia." Amelia menarik napas, dia berteriak, "Ah, tidak." Pada saat ini, dan ada ledakan di telinganya, dan pistol meledak. Amelia jatuh ke lantai, dia gemetar. Dia mengangkat kepalanya sambil menangis dan melihat Henry jatuh ke lantai. Namun, tembakan itu tidak mengenai kepalanya, tetapi keluar dari jalur, karena Bibi Sasa baru saja datang di saat yang paling tepat. Bibi Sasa meraih tangan Henry, sehingga peluru menangkis, lalu dia mengangkat pistol dan menjatuhkan tangannya, dan menyayat bagian belakang leher Henry dengan telapak tangan. Henry, yang sangat putus asa, tidak siap dan pingsan. Amelia memeluk Henry yang tidak sadarkan diri, memeluknya erat-erat, air mata mengalir, dan dia menangis tiba-tiba dan tanpa suara. Dia benar-benar ketakutan setengah mati sekarang. Kejutan dari kehilangan dan kesembuhan memenuhi dadanya. Dia memeluknya erat-erat, takut dia akan menghilang. Dia memukul badan Henry, dan berkata, "Tuan Henry, kamu gila, kamu benar-benar orang gila. Nona Amelia, cepat bangun dan biarkan aku melihat apakah dia terluka." Bibi Sasa pergi membantu Amelia. Amelia tidak tahu bagaimana Bibi Sasa memiliki keterampilan secepat itu sehingga dia bisa menyelinap ke Henry. "Nona Amelia, ada apa denganmu?" Bibi Sasa kaget. Amelia tahu bahwa waktunya telah habis, dan dia tidak ragu-ragu sekarang. Itu adalah kesempatan besar bagi Henry untuk mendapatkan kehidupan baru. "Bibi Sasa, tolong bantu aku mengantarkan Tuan Henry ke tempat tidur." Henry berbaring di tempat tidur. Amelia mengulurkan tangannya untuk melepaskan jasnya, memperlihatkan tali di dalamnya. Dia menusuk jarum emas ke dalam hatinya, dan segera darah di hatinya berubah menjadi tetesan demi tetesan darah dan jatuh ke mulut Henry. Perlahan, wajah pucat Henry memulihkan vitalitas dan darahnya, bahkan kondisi denyut nadi yang tidak teratur menjadi tenang. Napasnya panjang dan dia sudah tertidur. Amelia mencabut jarum emas dan berhasil, dia akhirnya menyembuhkannya. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah mengalami mimpi buruk lagi, tidak akan pernah diganggu oleh penyakit parah lagi, tidak ada yang bisa menggertaknya, tidak ada yang bisa memanggilnya nerotik, dia sudah sembuh sekarang. Dia berkata bahwa dia akan menyelamatkannya. "Nona Amelia, meskipun saya tidak tahu apa yang kamu lakukan, mohon istirahatlah. Kamu terlihat sangat buruk sekarang." Bibi Sasa melangkah maju. Wajah Amelia pucat dan tubuhnya merasa lemas, terlihat seperti dia akan pingsan. "Bibi Sasa, aku akan istirahat nanti. Aku masih punya satu hal yang harus dilakukan." "Ada apa?" Amelia mengeluarkan arloji. Dia memandang wajah tampan pria itu. Meskipun itu tubuh yang sakit-sakitan, tapi matanya yang cerah ditutupi dengan bintang yang berkelap-kelip. Amelia berkata, "Saya akan menggunakan hipnotisme, singkirkan dari pikirannya semua kenangan tentang saya." Bibi Sasa terkejut. "Nona Amelia, mengapa kamu melakukan ini?" "Karena saya hanya bisa menemaninya di sini. Aku tidak ingin menahannya, jadi aku hanya bisa menjadikan diriku yang tertinggal. Saya tidak ingin dia terluka karena saya. Dia akan pergi ke ibu kota Makassar untuk memulai kehidupan barunya sendiri." Amelia menjawabnya.
Tetapi, dengan cara ini paman akan melupakanmu, dan paman akan bertemu banyak gadis di masa depan. Bagaimana jika dia jatuh cinta dengan orang lain? Amelia sudah memikirkannya, hidup masih panjang, dia pasti akan bertemu gadis yang lebih baik darinya di masa depan. Selama dia memikirkan hal ini, dia merasa sangat sedih dan cemburu. Terkadang dia egois berpikir untuk menahannya di sini selamanya, sehingga dia akan selalu menjadi miliknya selamanya. Tidak masalah, selama gadis itu bisa mencintainya dengan sepenuh hati, seseorang akan menggantikanku, dan akan ada banyak orang yang akan mencintainya di masa depan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.